Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama dengan saya Kak Febri dan Kak Nova yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk beribadah? Sudah pasti dong. Kalau begitu kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tetap bersemangat, kita mengangkat satu pujian lagi. Mari kita menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Adik-adik, kita tetap berdiri, kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh ada bersama-sama, bersekutu, beribadah memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dipersilahkan adik-adik untuk duduk. Sekarang kita akan mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 56 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-14. Kakak ulangi. Mazmur 56 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-14. Kalau adik-adik sudah mendapatkan pembacaan Mazmur kita, Kakak mengajak adik-adik untuk kita membacanya secara bersama-sama. Kita baca. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu, bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sebelum adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Nova, Kakak mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian lagi. Kita nyanyi bersama-sama kidung pujian, baca kitab suci doa tiap hari. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik, kita
membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memberkati kami. Kami mau membaca firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberikan kami tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1-9. Kakak Nova undang bangkit berdiri. Kakak Nova ulangi. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1-9. Kalau sudah menemukannya, lihat Alkitabnya, Kakak Nova akan membacakannya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang
marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Halo adik-adik, ada sukacita? Ada damai? Ya, harus ada damai dan semangat. Di saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan, harus lebih semangat lagi. Nah, adik-adik, siapa yang sudah sarapan? Ya, ada yang bilang, iya Kakak Nova, saya sudah sarapan nasi goreng. Kakak Nova, saya sudah makan roti. Saya Kakak Nova sudah minum susu. Ada yang bilang sudah minum teh. Ya, pasti adik-adik di rumah sudah kenyang. Siapa yang masih lapar? Kalau masih lapar, nanti kalau selesai ibadah nanti makan lagi. Gitu. Nah, adik-adik, Kakak Nova hari ini akan bercerita tentang situasi Samaria yang lagi kelaparan. Kenapa ya Samaria kelaparan? Karena di Samaria lagi dikepung sama tentara Aram. Dan pada waktu itu makanan dibatasi dan makanan itu terbatas dan tidak bisa masuk di kota Samaria. Dan di sisi lain ada 4 orang kusta dan mereka adalah orang Samaria juga. Dan orang kusta ini dianggap kotor, dianggap penyakitnya itu menular. Dan orang kusta ini adalah semua kulitnya dipenuhi dengan luka. Dan orang kusta ini diasingkan, disingkirkan dari kota Samaria. Dan pada waktu itu 4 orang kusta ini dianggap penuh dengan dosa. Jadi tempat tinggalnya orang kusta ini di pintu gerbang. Jadi mau keluarganya, mau kerabatnya yang kasih makan lewat pintu gerbang. Nah, adik-adik, di dalam situasi kelaparan ini 4 orang kusta ini berunding, berbicara sama-sama. Mereka berkata satu dengan yang lainnya, bagaimana kita bisa makan dalam situasi yang penuh dengan kelaparan ini? Ada temannya yang bilang, kalau kita masuk ke kota Samaria, kita akan ikut kelaparan juga. Ada temannya lagi yang berkata, kalau kita diam-diam saja begini di pintu gerbang, tidak berbuat apa-apa, kita juga ikut kelaparan, kita juga pasti mati karena kita tidak makan, tidak berbuat apa-apa. Terus ada temannya yang bilang, ada lagi satu ide. Kita masuk dalam perkemahan orang Aram, tetapi ada 2 kemungkinan. Kita masuk diberikan makanan atau kita dibunuh. Aduh, bahaya juga ya pemikiran 4 orang kusta ini. Tetapi di dalam keputusasaan 4 orang kusta ini ada harapan. Ada harapan yang membuat hati mereka nekat untuk mengambil keputusan masuk dalam perkemahan orang Aram. Karena 4 orang kusta ini mengimani akan membuat Nabi Elisa. Coba lihat ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi 4 orang kusta ini mengimani akan nubuat Nabi Elisa ini, bahwa kelaparan akan berakhir. Jadi 4 orang kusta ini walaupun berada di dalam keputusasaan, tetapi 4 orang kusta ini berbuat sesuatu untuk melakukan tindakan. Tindakan apa itu? 4 orang kusta ini masuk dalam perkemahan orang Aram. Apa yang terjadi? 4 orang kusta ini masuk di dalam perkemahan orang Aram, dan ternyata orang Aram ini sudah pergi, sudah melarikan diri dari perkemahan. Mereka melarikan diri naik kuda. Mereka tidak bawa apa-apa karena 4 orang kusta ini mengatakan sama teman-temannya, orang Aram ini mendengar akan suara bunyi kereta, bunyi kuda, mendengarkan tentara besar. Ada ayat coba lihat di ayat 6. Ayat 6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Ternyata Tuhan Allah ini berkarya dan menolong 4 orang kusta ini, menolong sehingga 4 orang kusta ini bisa masuk dan bisa makan di dalam perkemahan orang Aram ini. Dan orang Aram ini berkata, waduh, ada tentara besar, ada bunyi kereta dan bunyi kuda, ayo kita lari, kita pergi. Jadi orang Aram ini meninggalkan perkemahan itu, dan akhirnya 4 orang kusta ini sampai di perkemahan dan mendapatkan makanan, mendapatkan juga jarahan, dalam artian mendapatkan pakaian, mendapatkan emas, dan masih banyak lagi yang mereka mendapatkannya. Tetapi pas 4 orang kusta ini makan dan menikmati apa yang mereka dapatkan di perkemahan orang Aram tersebut, mereka sadar bahwa kita ini menikmati apa yang Tuhan Allah sudah berikan, apa yang Tuhan Allah sudah menolong kita, tetapi kita sadar bahwa masih ada saudara-saudara kita yang lagi kelaparan. Jadi mereka bukan menikmati sendirian, tetapi 4 orang kusta ini memberitahukan kepada penjaga istana dan memberitahukan kepada penjaga pintu gerbang dan istana bahwa orang Aram ini sudah pergi. Jadi 4 orang kusta ini bisa menjadi saluran berkat bagi masyarakat di Samaria. Nah, adik-adik, 4 orang kusta ini kita diajarkan untuk
berbagi. Dan adik-adik, kalaupun adik-adik di rumah ada temannya yang jahat kepada adik-adik, apa balasannya adik-adik kepada teman? Tidak boleh balas dengan kejahatannya. Adik-adik harus membalasnya dengan kasih, dengan damai. Dan di saat kita punya kue kah, punya mainan, harus dibagi dan harus dipinjamkan, karena kita ini adalah pengikut Tuhan. Jadi kita harus penuh dengan damai, dengan sukacita, dan kita harus menjadi teladan buat teman-teman kita. Jadi adik-adik, dimanapun adik-adik berada, kita harus saling berbagi. Sama seperti tadi, 4 orang kusta ini kan disingkirkan, terus dikucilkan, terus dianggap dosa sama masyarakat Samaria. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi karyanya. Dan adik-adik juga mau seperti perbuatannya 4 orang kusta ini, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan dimanapun adik-adik berada bisa menjadi berkat dan saling berbagi. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 242, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilangmu tak bercerai. Olehnya ku sembuh. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan kami, Pak Jokowi. Tuhan berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, supaya di dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan memberikan kerendahan hati, kasih-Mu, supaya dapat menjalankan dengan baik, dengan hikmat daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada pemerintah. Tuhan, jadikan bangsa ini, Indonesia, menjadi negara yang maju, negara yang penuh damai dan tentram. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat orang tua kami yang telah menjaga kami, yang telah merawat kami. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan di dalam kesehariannya, supaya tidak bosan-bosannya untuk mendidik kami, untuk merawat kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang berbakti dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat gereja kami, berkati majelis-majelis yang menjalani akan pelayanan-Mu ya Tuhan, dan menjadi
pelayan dengan baik, menjalankan kasih-Mu Tuhan, dapat membangun gereja ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami berdoa buat Ibu Pendeta. Tuhan berkati di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berkati di dalam apa yang Ibu Pendeta terangkan, apa yang Ibu Pendeta khotbahkan bisa menjadi teladan buat kami juga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat kakak layan kami, Tuhan berkati di dalam kesehariannya, Tuhan berkati, Tuhan lindungi supaya kalian kami dapat mengajar kami dengan hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, Tuhan sembuhkan, Tuhan cabut COVID-19 ini dari muka bumi ini supaya bumi ini aman, tentram, dan dapat menjalani aktivitas kami seperti biasanya, dapat bersekolah kembali, dapat bekerja kembali, dan apapun itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat adik-adik klien kami di dalam sekolahnya, walaupun tidak bersekolah tetapi belajar di rumah. Tuhan berkati, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kepintaran di saat belajar di rumah, dan berikan selalu semangat untuk belajar di rumah dan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktunya untuk kita memberikan persembahan pada saat ini. Sambil adik-adik mempersiapkan persembahannya, mari kita persiapkan juga Kidung Ceria 356, bait pertama dan bait yang kedua kita nyanyikan sambil kita memberikan persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku.
Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan berkati persembahan yang kami berikan ini agar berguna untuk pelayanan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan, ayat 1 sampai 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kerendahan hati, kami datang kepadamu Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan di setiap langkah hidup kami Tuhan. Biarkanlah kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan dimanapun kami berada, dalam situasi apapun kami, biarkanlah kami bisa meneruskan akan kasih Tuhan dan dapat berbagi seperti 4 orang kusta yang dapat menjadi contoh buat kami, dan biarkanlah kami ini bisa berbagi di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kami hadapi Tuhan, tetapi biarkanlah kami ini bisa menjadi alat-Mu ya Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa